Halo sahabat ponsel pelajar channel semua, berjumpa kembali di video pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas tentang Pixel Lab. Nah, sebagai contohnya, kita akan coba membuat sambil memperkenalkan tools di dalam Pixel Lab, teman-teman ya. Di sini kita sekaligus mendesain salah satu contoh pembuatan profil ya. Itu yang akan kita bahas untuk pertemuan kita kali ini. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini kita atau langkah awalnya kita mau coba cari untuk background kita teman-teman. Nah, untuk backgroundnya nanti teman-teman boleh lihat ya di bagian bawah ini. Nah, yang kita pakai ini aja deh, yang kedua ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, langsung yang berikutnya teman-teman. Di sini teman-teman boleh import gambar. Jadi boleh diklik ya tanda plusnya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu atau sebenarnya dari sini juga boleh ya teman-teman ya. Di bagian image sebenarnya bisa juga kita boleh cari ya mau background yang seperti apa nih yang kita inginkan, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjutkan kembali teman-teman bagian yang berikutnya. Kita boleh ambil gambar from gallery. Nah, kali ini kita ambil ini ya, sebuah gambar. Lalu kita masukkan ya teman-teman ya. Nah, setelah itu supaya gambarnya ini menyatu teman-teman dengan background yang sudah kita sediakan, kita boleh atur tingkat transparannya teman-teman. Nah, transparan objek teman-teman boleh cari di situ nanti ada yang namanya opacity teman-teman. Ya, di bagian menu nanti cari namanya opacity. Nah, di sini teman-teman boleh kurangi opacity-nya yang 100% kita kurangi sampai berapa? Sampai nanti memang efek gambarnya benar-benar menyatu dengan background yang sudah kita sediakan sebelumnya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini dia. Jadi dia sudah transparan ya. Oke, kita lanjut bagian yang berikutnya. Kalau sudah selesai, teman-teman. Nah, di sini kita cukup rumit nih teman-teman. Pada saat kita mau klik ternyata yang tergeser yang lain nih yang jadinya ya. Supaya nantinya tidak bergerak, kita membahas layer ya di dalam Pixel App. Jadi untuk mengaktifkan layer itu sendiri teman-teman boleh pilih nih menu di bagian pojok kanan atas. Nah, itu keluar deh ya menunya ya. Di sini kita lock teman-teman. Kunci. Sehingga nanti untuk mengembalikan ini teman-teman ya, show strip hidden boleh diklik itu menunya. Nah, sehingga nanti ini digeser nggak bisa lagi teman-teman. Tuh. Dia ibaratnya sudah lengket deh teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lanjut kembali bagian yang berikutnya teman-teman. Di sini lagi-lagi kita ambil sebuah gambar. Klik tanda plus from image. Kita ambil satu contoh, ini dia ada sebuah gambar teman-teman. Setelah kita ambil gambarnya, ini boleh kita atur ukuran besar kecilnya dari tombol yang ada di area pinggirnya ya. Jadi untuk memperbesar memperkecil. Nah, namun dalam hal ini kita mau ambil gambar hanya di khusus bagian wajah. Jadi bulat dia ya. Nah, cara pengambilannya seperti apa? Teman-teman boleh cari di situ kita akan coba hapus ya area. Jadi kita bisa pakai eraser teman-teman. Oke ya, ini tadi dia eraser. Setelah kita klik tampil nih kayak gini ya. Maka di bagian atas kita pilih menu yang kedua teman-teman, yang menghapus menggunakan seleksi seperti apa. Nah, di situ kan ada 3 jenis seleksi bebas, konsepnya kayak lasso dia teman-teman, atau rectangular atau elliptical. Karena kita tadi mau lingkaran, langsung aja pilih elliptical teman-teman. Setelah itu teman-teman boleh atur deh ukuran yang teman-teman inginkan itu sebenarnya sebesar apa kira-kira.
Misalkan punya saya ingin sebesar ini teman-teman. Maka kita boleh klik tombol yang paling kanan bawah ini untuk menghilangkan bagian objek yang tidak kita butuhkan. Nah, tuh lihat hasil videonya teman-teman. Gambarnya sudah bulat kalau sudah di checklist. Ini dia hasilnya. Bisa ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, maka yang berikutnya kita bisa atur teman-teman untuk garis. Misalkan kita butuh garis nih di area objek gambar kita tadi. Nah, teman-teman boleh cek di bagian menu kita ada yang namanya stroke. Ini dia, kita enablekan. Kita masuk aja deh warna merah. Di bawah ada ukurannya teman-teman. Kalau teman-teman mau ukuran tebal, nggak tebal dan lain sebagainya itu ada ya. Oke, saya rasa cukup. Ini dia hasilnya. Oke, yang berikutnya kembali kita boleh masukkan teks teman-teman ya. Untuk teks yang ini boleh kita hapus saja, diklik tekan delete biar jangan mengganggu. Sorry, ini kita buka kembali menunya, kita lock teman-teman. Supaya apa? Supaya jangan bergerak-gerak tuh, dia nggak bergerak lagi ya. Nah, ini kita boleh edit ketepatan, ada satu layer yang untuk teks ya teman-teman ya. Teman-teman boleh lihat ini. Maka di sini boleh di double klik, ganti aja menjadi nama teman-teman ya. Dalam hal ini nanti teman-teman boleh buat nama teman-teman. Kalau sudah, nah di sini kita bisa atur untuk size-nya teman-teman. Tuh ada size, boleh dikecilkan sesuai dengan ini ya teman-teman ya, ukurannya. Jadi jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil teman-teman. Tuh di hasil sementaranya untuk size. Warnanya juga kita ganti aja deh. Atau kalau teman-teman mau warna yang lain bisa diklik plus ya teman-teman ya. Lalu teman-teman boleh cari warna mana kira-kira yang diinginkan. Tuh, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang berikutnya kembali teman-teman boleh cek ya untuk font family-nya. Kalau seandainya mau ganti bentuk tulisan bisa ya teman-teman ya. Ini dari font family ya, atau font aja di sini sebenarnya. Kalau sudah, saya kecilkan sedikit. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan bagian yang berikutnya teman-teman. Teksnya ini boleh kita klik, kita mau buat dia melengkung. Kalau kita mau buat seperti itu ada curve teman-teman. Nah, kita boleh arahkan seperti ini kira-kira. Ini ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya teman-teman mau untuk membuat supaya posisi tulisannya lebih melengkung ke atas juga boleh aja ya. Jadi yang pastinya kita bisa atur menggunakan di sini ada yang namanya curve teman-teman. Kita mau dia ke arah mana, kira-kira seperti itu. Oke, ini kita letakkan aja di sini. Seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah, ini boleh kita lock juga kembali supaya dia tidak mengganggu teman-teman ya. Kita lock. Kalau sudah kita lock,
kita boleh tambahkan objek dulu teman-teman kali ini. Caranya teman-teman boleh cari di dalam menu shape. Kita pilih yang kotak aja teman-teman, nggak apa-apa. Sebenarnya ada beberapa cara ya. Kita mau buat garis nih sebenarnya. Nah, untuk pembuatan garis sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan teman-teman. Salah satu dengan cara ini. Nah, kalau sudah, kita boleh duplikat nih teman-teman garisnya ini. Buka menu layernya, lalu kita duplikat dari sini teman-teman. Tuh ya, ini ada duplikat, jadi 2 deh teman-teman, ya nampak ya. Tadi kan sebelumnya 1 seperti ini, lalu kita klik, jadi 2. Oke, ini boleh kita geser teman-teman. 1. Lalu kita boleh cari teks. Ini kita duplikat dulu deh. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Di sini kita masukkan teks. Kita boleh langsung edit teman-teman. Kita langsung masukkan alamatnya ya. Tuh muncul ya teman-teman ya. Kalau sudah, ini boleh kita kecilkan dikit teman-teman untuk tulisannya ya. Oke. Nah, kalau sudah siap, ini boleh kita kasih warna ya teman-teman. Kalau seandainya kita mau ganti warna teman-teman, boleh saja. Misalkan kita ganti ini colornya hitam
atau warna apa nih yang cukup mencolok ya teman-teman ya. Nah, setelah kita ganti, yang berikutnya kembali kita atur nih posisi. Sebelumnya kita boleh cari font kalau seandainya kita mau ganti ya teman-teman ya, bentuk dari tulisannya misalkan ya, boleh aja nggak masalah. Nah, setelah itu kita lakukan perataan tulisan. Oke. Ini dia untuk bagiannya atau hasilnya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau supaya nanti efek tulisannya agak berbayang, sebenarnya bisa aja ya teman-teman ya. Cukup ada beberapa cara yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita mau lakukan hal itu teman-teman. Salah satunya ini bisa teman-teman duplikat sih sebenarnya. Misalkan ya, ini langsung kita ganti aja. Di sini kita cari shadow teman-teman. Nah, untuk bagiannya kita boleh cari sini. Oke teman-teman ya, itu dia untuk memasukkan warna bayangannya nampak ya. Atau teman-teman kalau misalkan ini bayangannya kurang nampak, teman-teman bisa aja memanfaatkan fasilitas ini, duplikat ya. Jadi caranya ini, misalkan saya ganti warnanya menjadi warna hitam nih, atau warna merah aja deh biar agak nampak ya. Nah, ini teman-teman kita copy paste tuh, tambah satu lagi, kita ganti. Kali ini warnanya warna putih. Tuh, letakkan dia tepat di tulisan tadi teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya. Boleh juga kita melakukan konsep seperti ini. Nah, kalau sudah, sementara ini boleh kita lock teman-teman, kita gembok semua yang udah selesai supaya nanti jangan bergerak-gerak teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, ini kita boleh duplikat teman ya. Ini kita boleh duplikat untuk garisnya, atau teman-teman boleh aja buat ulang, itu nggak masalah sih ya sebenarnya untuk konsep pembuatannya. Yang penting kita tahu bagaimana sih cara pembuatan tulisan konsep seperti ini di dalam Photoshop ya teman-teman, di dalam Pixel Lab ya teman-teman. Nah, yang terakhir itu dia gambarnya itu cukup cerah teman-teman. Jadi kita boleh ambil ke menu, teman-teman boleh cek di situ ada yang namanya kontras teman-teman. Jadi area backgroundnya nanti itu kan udah cukup cerah teman-teman ya, itu boleh dikurangi seperti ini. Sorry, untuk mempercerah kita tambahi. Tuh di hasilnya dia udah lebih cerah teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah sepertinya kira-kira teman-teman untuk konsep pembuatan video pembelajaran kita, teman-teman boleh coba untuk konsep sederhana atau pengenalan Pixel Lab sederhana kita ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua teman-teman. Terima kasih.